Jepang, Korea dan beberapa negara akan membentuk konfederasi sendiri. Saya dah menegaskan pada panjang tadi kena kita dengan program kita kena pilih yang betul-betul ada kualiti lah. 대표팀 감독을 교체하기로 결정했습니다. 35 negara anggota AFC baru tolak permohonan FAM Malaysia untuk bergabung. Malaysia minta bantuan Indonesia demi bisa masuk konfederasi baru Asia. Jepang dan Korea langsung berikan statement menohok ini. Gelombang besar perubahan dalam sepak bola Asia belum juga berhenti. Setelah 35 negara resmi keluar dari AFC dan membentuk East Asia Football Confederation atau EAFC, kini muncul satu kisah baru yang kembali mengguncang dunia sepak bola kawasan ini. Negara yang dulu dikenal sebagai salah satu pembela setia AFC, kini datang dengan kepala tertunduk. Ya, Malaysia. Negeri jiran itu akhirnya menyadari kesalahan besar mereka. Setelah sebelumnya menolak keras gagasan pembentukan konfederasi baru, kini Malaysia justru datang memohon agar bisa bergabung ke dalam EAFC, konfederasi baru yang sedang menjadi pusat perhatian dunia sepak bola Asia. Dalam sebuah pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, pihaknya menyebut bahwa keputusan ini diambil setelah melihat keberhasilan diplomasi dan solidaritas 35 negara yang keluar dari AFC. Mereka mengakui sistem di AFC lama sudah terlalu rusak oleh kepentingan politik dan uang dari negara-negara kaya Timur Tengah. Presiden FAM bahkan dengan nada rendah hati berkata, "Kami sadar keputusan kami dulu menolak konfederasi baru adalah kesalahan besar. Malaysia kini ingin menjadi bagian dari perubahan ini. Kami berjanji akan mengikuti segala peraturan baru, tidak akan membawa budaya dari AFC lama, dan siap memulai dari nol." Pernyataan ini sontak menjadi berita utama di berbagai media olahraga Asia. Namun, langkah Malaysia ini tidak langsung disambut dengan tangan terbuka. Ketua Konfederasi EAFC, Tsuneyasu Miyamoto dari Jepang, dengan tegas menyatakan keberatannya. Ia mengatakan bahwa kehadiran Malaysia berpotensi menimbulkan perpecahan kembali, mengingat peran mereka dulu yang sempat berusaha menggagalkan pembentukan EAFC di tahap awal. "Kami menghargai niat baik Malaysia," ujar Miyamoto. "Namun kami juga harus menjaga integritas dan arah konfederasi baru ini. EAFC dibangun di atas prinsip keadilan, transparansi, dan sportivitas, nilai yang dulu hilang di AFC. Kami tidak ingin masa lalu terulang lagi," lanjut Miyamoto. Pernyataan Miyamoto itu didukung penuh oleh Korea Selatan dan 35 negara anggota lainnya. Mereka berpendapat bahwa EAFC harus menjadi rumah baru yang bersih dari segala pengaruh lama, termasuk negara yang sebelumnya membela sistem yang tidak adil. Perwakilan Korea Selatan bahkan menambahkan, "Kami tidak ingin EAFC menjadi tempat kompromi. Kalau kita biarkan negara yang dulu menolak kita masuk tanpa tanggung jawab, apa bedanya EAFC dengan AFC lama?" Mendengar penolakan keras itu, pihak Malaysia tidak tinggal diam. Mereka mencoba mengambil pendekatan diplomatik. Kali ini dengan meminta bantuan kepada salah satu negara yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara, Indonesia. Dalam laporan yang beredar di media sosial, delegasi FAM disebut telah menghubungi pihak PSSI untuk membicarakan kemungkinan dukungan agar Malaysia bisa diterima sebagai anggota baru EAFC. Malaysia sadar posisi Indonesia di konfederasi baru ini sangat penting. Indonesia dianggap sebagai jembatan antara negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara, serta menjadi salah satu negara dengan basis supporter terbesar di Asia. Kehadiran Indonesia di EAFC bahkan disebut sebagai salah satu faktor utama mengapa konfederasi ini menjadi begitu kuat dan menarik perhatian dunia. Seorang sumber dari dalam FAM mengungkapkan, "Kami berharap Indonesia bisa memahami niat tulus kami. Kami sudah tidak ingin terlibat dengan politik lama di AFC. Kami hanya ingin sepak bola Malaysia berkembang di lingkungan yang adil dan profesional." Namun, situasi tidak semudah itu. Banyak negara dalam EAFC menilai Malaysia harus membuktikan kesungguhan mereka lebih dulu, bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat tindakan nyata. Beberapa syarat bahkan dikabarkan sudah disusun oleh Dewan EAFC. Malaysia harus menarik diri sepenuhnya dari segala jabatan atau proyek yang berhubungan dengan AFC lama. Malaysia harus menandatangani Fakta Integritas EAFC yang melarang intervensi politik dan sponsor dari negara kaya Timur Tengah. Dan yang paling berat, Malaysia harus mendapatkan dukungan tertulis dari minimal 10 negara anggota EAFC, termasuk dari Indonesia, Jepang,
dan Korea. Inilah yang membuat posisi Indonesia kembali menjadi sorotan. Banyak pengamat menilai bahwa suara Indonesia akan sangat menentukan apakah Malaysia bisa diterima atau tidak. Di media sosial, para netizen dari berbagai negara terpecah. Sebagian mendukung Malaysia untuk diberi kesempatan kedua, karena menilai semua negara berhak berubah. Namun, sebagian lain menganggap Malaysia harus menanggung akibat dari sikap sombong mereka di masa lalu, ketika mereka masih membela AFC mati-matian. Sementara itu, FIFA dikabarkan tengah mengamati situasi ini dengan seksama. Badan Sepak Bola Dunia itu menilai langkah Malaysia untuk berpindah ke IAFC sebagai indikasi bahwa perubahan di Asia memang tidak bisa dibendung lagi. Di tengah ketegangan diplomatik ini, muncul kabar bahwa pertemuan darurat antara perwakilan IAFC dan VM akan digelar di Tokyo pekan depan. Tujuannya, membahas kemungkinan pengujian sementara, di mana Malaysia akan diberi kesempatan mengikuti satu turnamen uji coba di bawah naungan IAFC tanpa status keanggotaan penuh. Langkah ini dianggap sebagai tes kepercayaan. Apakah Malaysia benar-benar serius ingin berubah atau hanya ingin menumpang tren kesuksesan IAFC? Banyak analis menilai, nasib Malaysia di masa depan kini sangat bergantung pada sikap Indonesia. Jika Indonesia memberikan dukungan terbuka, negara lain mungkin akan melunak. Namun, jika Indonesia diam atau menolak, pintu Malaysia ke IAFC bisa tertutup selamanya. Pada akhirnya, drama ini memperlihatkan betapa besar perubahan yang sedang terjadi di sepak bola Asia. IAFC kini bukan sekadar konfederasi baru, tapi simbol perlawanan terhadap sistem yang tidak adil. Dan Malaysia, negara yang dulu membela sistem lama, kini harus membayar harga dari pilihannya sendiri. Kami rakyat Malaysia tidak semuanya setuju dengan keputusan VM dulu. Banyak dari kami sejak awal sudah melihat kalau AFC itu penuh dengan kroni dan politik uang. Sekarang, ketika melihat 35 negara sudah keluar dan membentuk konfederasi baru yang adil, kami juga ingin merasakan perubahan itu. Tolonglah IAFC, beri Malaysia kesempatan kedua. Kami janji akan berubah, akan mendukung sepak bola dengan semangat yang murni, bukan karena politik. Aku merasa malu tapi juga bangga karena akhirnya VM sadar. Dulu terlalu sibuk ikut kemauan negara-negara kaya sampai tak bisa melihat kebenaran. Sekarang setelah IAFC menunjukkan arah yang benar, baru menyesal. Tapi tak apa, setiap orang pantas mendapat kesempatan kedua. Semoga Jepang dan Korea bisa sedikit melunak. Sepak bola ini tentang persatuan, bukan dendam. Kalau kalian di IAFC menolak Malaysia, kalian akan rugi besar. Malaysia punya tim muda yang sedang berkembang, punya supporter yang fanatik, dan mau terbang kemanapun demi timnya. Kami bisa membawa warna baru di konfederasi itu. Dulu memang salah ikut AFC, tapi kami sudah belajar. Beri kami ruang, dan nanti kami buktikan bahwa Malaysia bisa jadi aset, bukan beban.